Kembali di Net 12, Sakti, kamu tahu nggak siapa saja sih tokoh di dunia ini yang terlahir dengan kidal atau kebiasaan menggunakan tangan kiri? Presiden Barack Obama misalkan, kemudian ada Bill Clinton, Angelina Jolie, Lionel Messi. Kenapa sih memang? Oprah Winfrey juga kidal. Oprah Winfrey juga, betul. Karena ternyata kidal itu tuh ternyata bisa diturunkan dan baru bisa dideteksi setelah usia 3 tahun. Yes, betul sekali. Dan bagaimana para orang tua menyikapi anak kidal? Ini dia ceritanya. Barack Obama, Angelina Jolie, Bill Clinton, Justin Bieber, Kim So Hyun, Firman Abdul Holik, dan Sarah Jessica Parker. Tokoh-tokoh ternama tersebut adalah left-handed atau kidal. Hafsa, anak 9 tahun ini, kidal sejak kecil. Berbagai kegiatan dilakukannya dengan tangan kiri. Namun bagi ade sang ibu, kidal bukanlah masalah. Namun tak jarang orang-orang sekitar justru memandang kidal sebagai hal tak lazim. Biasanya sih dari pihak orang-orang tua gitu ya, dari levelan kakek nenek gitu loh. Biasanya mereka masih agak kagok melihat anak kidal gitu kan, apalagi dari kecil udah pakai tangan kiri gitu. Biasanya selalu diperingatkan untuk tangan kanan. Tapi kami dari orang tuanya mencoba memberi pengertian kepada mereka bahwa dibiarkan saja gitu pakai tangan kiri gitu, karena mereka memang kekuatannya di tangan kiri itu. Meski begitu, orang tua Hafsa tak ingin memaksa anaknya untuk merubah kebiasaan karena hanya akan berdampak buruk bagi psikologis dan menghambat daya tangkapnya. Tidak perlu dipaksa, karena kalau dipaksa itu akan buat mereka bingung sendiri gitu. Dan kalau memang ada dari pihak lain, misalnya ada yang protes atau apa, kita bisa memberi penjelasan gitu loh, bahwa sebetulnya ini tidak apa-apa, tidak ada masalah dengan anak kidal, karena itu bukan suatu penyakit, bukan cacat, bukan apa, hanya mereka memang kekuatannya lebih di tangan kiri, itu aja sih. Meski begitu, ibu 42 tahun ini menyuruh Hafsa untuk tetap menggunakan tangan kanan di kesempatan tertentu, seperti saat makan dan juga memberi salam kepada orang yang lebih tua. Alasan agama dan budaya timur jadi landasannya. Namun tetap saja Hafsa sulit menghilangkan kebiasaannya. Nyaman menggunakan tangan kiri, Hafsa tak ingin dipaksa menggunakan tangan kanan. Ya biasanya kayak sama temen gitu atau orang yang nggak dikenal, yang baru dikenal gitu suka ditanya. Jadi kayak, kamu kidal sih, kamu kidal. Biasanya kayak, emang aku kidal gitu. Emang kidal mungkin keturunan, mungkin dari kakak gitu. Nggak mau gitu. Karena nggak mau biasanya karena aku tuh belum bisa kanan. Jadi kalau disuruh kanan aku kayak kiri aja gitu. Hafsa tak sendiri, teman satu sekolahnya pun ada juga yang kidal. Teman-temanku nanya, kok kamu pakai tangan kiri? Terus aku jawabnya, aku kan kidal. Terus teman-temanku bilang dia baru tahu kalau aku tangan kiri. Aku sama temanku nggak ada masalah dengan aku, maksudnya biasa-biasa aja. Selain Hafsa, sang kakak Raffi juga kidal. Siswa kelas 1 SMP ini bahkan menganggap kidal menjadi daya tariknya di sekolah. Kalau teman-teman sekolah sih, mereka biasa aja. Mereka merasa aku unik, mereka anggap aku unik. Jadi sini aku seneng-seneng aja. Tapi terutama sih kakak kelasnya sih yang kagum. Pertama kali ketemu itu hebat banget katanya, bisa nulis cepet. Jadi mereka pada coba-nyoba tapi pada nggak bisa. Jadi aku bisa jadi kidal. Tapi kalau dari personal sih, aku biasa-biasa aja, enak. Kakak aku, dan mereka nanya, aku kidal, kenapa? Aku bilang aja, aku orangnya spesial. Aku bisa pakai tangan kiri. Dan itu yang ngebuat aku beda dengan orang lain. Meski begitu, masih ada sejumlah sekolah yang memaksa siswanya menggunakan tangan kanan untuk belajar. Namun hal berbeda diterapkan oleh Sekolah Global Islamic School Serpong, Tangerang Selatan.
Mereka menghargai hak siswanya dalam belajar. Ada pemaksaan untuk anak-anak yang dia melakukan segala sesuatu dengan tangan kiri ya atau kidal. Kami tidak ada pemaksaan untuk itu, semuanya kita perlakukan sama begitu. Kidal bisa dikenali setelah seseorang berusia 3 tahun. Genetik dipercaya menjadi salah satu alasannya. Kidal itu sebetulnya genetik, dari sononya dia udah kidal. Jadi penyebabnya kalau genetik kita nggak bisa terangkan kenapa. Tapi biasanya kalau salah satu orang tua ada yang kidal, pasti secara prevalensi dia lebih naik, secara kejadian dia lebih naik gitu ya. Tapi sebetulnya tidak ada yang salah dengan kidal ya, malah saya bilang kidal itu istimewa. Menurut profesor dari Northwestern University Daniel M. Abrams, jika seorang ayah bertangan kiri sedangkan sang ibu bertangan kanan, peluang anaknya kidal 17%. Sedangkan sebaliknya, ibu bertangan kiri dan ayah bertangan kanan, peluang memiliki anak kidal sebesar 22%. Namun, jika kedua orang tua bertangan kanan, maka peluangnya hanya 10%. Saat kedua orang tua bertangan kiri, maka 25% peluang anaknya juga akan kidal. Otak manusia terbagi jadi 2, yaitu otak kiri yang berfungsi mengatur hal-hal yang berhubungan dengan logika, sedangkan otak kanan mengatur hal-hal yang abstrak seperti seni, bahasa, musik, dan emosi. Kidal terjadi saat otak kanan seseorang lebih dominan dibanding otak kirinya. Akibatnya, anak kidal memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal tertentu. Yang kerangsang ya kreativitas, seni mungkin ya. Kemudian mereka mungkin lebih pintar bersosialisasi gitu ya. Nah, tetapi kalau yang negatifnya adalah itu kalau pengasuhannya keliru atau persepsi tentang kidal itu keliru di masa kecil, dia bisa menjadi anak yang sensitif, tidak percaya diri. Kesulitan juga kerap kali dijumpai anak-anak yang kidal. Pasalnya, berbagai instrumen di kehidupan sehari-hari dirancang untuk tangan kanan. Peranan serta dukungan orang tua kepada anak yang kidal pun sangat diperlukan. Terus kan itu kan berpengaruh sama otak, jadi koordinasinya jadi mungkin tidak baik. Lalu juga ada dari segi psikologisnya sudah pasti anaknya jadi stressful gitu ya. Nah kita deh kalau misalnya jadi orang tua mungkin toleransinya harus lebih diasah lagi. Kita yang misalnya kita yang right handed, kita dipaksain untuk dominan tangan kiri. Tentunya kan itu kan kesulitannya luar biasa. Jadi mungkin orang tua bisa berpikir ke arah situ. Ya orang tua yaitu dengan dia accept, dengan dia menerima dan dia embrace kelebihan anaknya, itu bisa juga dijelaskan ke keluarga besar bahwa wah anak saya ternyata left handed. Jadi mungkin kelebihannya dia akan lebih kreatif. Tak perlu memaksakan anak yang kidal untuk selalu menggunakan tangan kanannya. Kenyamanan sang anak menjadi utama. Dengan begitu, anak bisa semakin berkembang dan berkreasi secara optimal. Novita Sari, Mustafa Adrebi, melaporkan untuk NET. Nah, saya setuju tadi, kidal itu bukan sesuatu yang aneh, tapi sesuatu yang spesial. Karena hanya 10% loh dari penduduk dunia ini yang kidal. Kamu sendiri punya teman yang kidal atau kamu sendiri kidal? Kebetulan saya tangan kanan, juga kebanyakan teman juga tangan kanan semua. Saya cuma kidal di saat-saat tertentu aja sih. Oh gitu ya, karena Sakti ternyata menurut penelitian ini orang kidal itu katanya cenderung relatif lebih pintar dibandingkan yang non-kidal. Wah, ini menarik penelitiannya ya. Tapi ternyata bukan hanya manusia saja yang kidal. Hewan, kanguru misalnya juga bisa bertangan kidal loh. Oh ya? Iya. Wow, tapi